Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi di sini saya masih pakai custom ROM dari Nusantara Project Android 11 yang versi 3.2 ya. Dan saya baru aja cobain kernel 16 yang terbaru dan ini updatean di bulan 9 ini ya. Dan ini juga stabil juga ya kalau saya lihat, dan layar juga tetap sensitif, mirip-mirip lah dengan Ryzen, tapi kalau dari tes rolling testnya lebih stabil. Dan di game juga nggak terlalu cepat panas ya untuk suhunya nge-game bentar. Oke, sebelum kita lanjut video ini kita akan intro dulu guys. Let's go. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan cobain buat pasang atau ganti custom kernel ya. Dan di sini kita akan cobain custom kernel dari 16, dan di 16 ada yang update terbaru juga di bulan 9 ini. Tapi kalau saya perhatiin di 16 di changelognya untuk Android 10 AOSP sama Android 11 Android 10 MIUI itu filenya beda ya. Jadi harus pakai file yang berbeda. Karena di versi video-video sebelumnya tuh bisa ya, untuk Android 11 MIUI sama AOSP bisa satu file. Tapi yang terbaru ini nggak bisa, harus dia terpisah. Tapi untuk yang Android 11 AOSP ini bisa untuk Android 12 AOSP katanya sih di deskripsi kernel ya. Untuk MIUI Android 10 sama Android 10 AOSP kayaknya bisa, dan untuk MIUI 12 Android 11 tuh beda ya. Oke, dan di sini kita akan cobain buat ganti ke kernel 16 yang terbaru, dan ini untuk Android 11 AOSP ya. Oke, dan di sini kita masih pakai Ryzen ya. Ryzen lumayan hemat dari tadi pagi ini sampai sekarang nih, masih bertahan untuk baterainya 77% ya, padahal saya pakai terus. Oke, kayak gitu 665, dan clock speednya sama aja ya kalau kalian mau ganti kernel atau apa. Dan di sini kita pakai modul Magisnya Agni Unlock dan kamera improvement ya. Untuk di sini Magis kita pakai 21.4, dan ternyata di sini harus pakai kamera improvement ya biar bisa hasilnya lebih bagus untuk record video. Kita tes rolling test juga sebelum kita ganti custom kernel ya guys. Jadi buat perbandingan doang ya. Sebelumnya kita cobain Predator sama Ryzen, sekarang Ryzen sama 16 ya guys. Oke, untuk performa 130-an untuk awalnya guys, masih bagus ya. Oke, kalau Ryzen tuh kayak gini ya, ada kuning-kuningnya naik turun, tapi lumayan lah, tetap stabil, nggak sampai merah ya. Oke, dan kita cobain buat ganti custom kernelnya via Magis ya. Kita masuk TWRP nya guys biar hemat tombol, masuk ke recovery, dan kita flash kernel dari 16 ya. Mudahan sih aman, nggak ada kendala, dan gimana nggak bot loop ya. Oke, di sini kita sudah masuk di TWRP, dan kita pakai TWRP dari Pit Black Recovery Project, dan disaranin samain aja TWRP-nya, mau flash ROM, kernel, Magis samain aja, biar kalau di video ini berhasil kalian juga berhasil, nggak ada kendala dan nggak ada yang error ya. Oke, dan di sini kita cara ganti atau update TWRP-nya di deskripsi ada, mudah banget, nggak usah takut, samain TWRP-nya biar kalau video ini berhasil kalian berhasil guys. Kita cari kernel 16-nya guys dulu ya, mana 16 kernel ya. Tadi sudah saya download kalau nggak salah nih. Oke, ini dia 16. Ini yang versi sebelumnya. Kalau yang di versi sebelumnya ini bisa untuk Android Android 11 MIUI. Kalau Android 11 AOSP sama MIUI. Kalau yang sekarang ini nggak bisa. Ini untuk AOSP aja Android 11 ya, nggak bisa untuk MIUI. Beda filenya. Oke, langsung kita. Oke, sebelum kita flash, mungkin kalau kalian takut kalian bisa
Oke guys, jadi mungkin kalau kalian takut kalian bisa backup bagian boot sama DTBO dan tinggal restore ya. Kalau sudah di backup tinggal restore aja, nggak usah takut ya. Oke, kita langsung flash aja kernel 16 ini. Dan ini untuk Android 11 AOS. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. SP ya, kalau Android 12 OSP juga bisa pakai ini, dan untuk di MIUI beda ya, beda file. Oke, begitu selesai kita wipe cache. Wipe cache ini bisa di awal, sebelum, dan sesudah ya, bebas. Kalau nggak di wipe juga tetap harusnya bisa booting ya, tapi bebas opsional. Kalau saya di akhir setelah flash kernel baru wipe cache, oke. Dan kita tinggal tunggu. Lihat di sini, mudahan sih nggak ada kendala, nggak ada masalah, mudahan bisa booting ya guys. Dan di 16 ini nggak terlalu boros-boros amat ya. Oke, sudah sukses. Dan begitu kalian sudah masuk boot animasi berarti aman ya, nggak ada kendala. Buat yang mau ambil boot animasi dari Nusantara Project, pengen caro di ROM manapun, Android manapun, yang penting Android ya, bisa di deskripsi ambil boot animasinya di deskripsi ini guys. Oke, skip. Oke guys, jadi di sini kita sudah masuk di home screen ya. Jadi ini sudah sukses untuk install guys. Jadi kita tes double tapnya nggak ada masalah ya. Dan kita buka kamera. Di kamera ini kita sudah pakai apa namanya? Sudah pakai kamera improvement ya. Jadi sudah lebih oke hasilnya. Kita tes berapa detik? 7 detik doang guys. Kita liatin hasilnya terus. Oke, kamera tetap bisa jalan ya. Tetap bisa normal untuk kamera, suara juga ada, jadi nggak ada masalah untuk bagian kamera guys. Kita masuk di setting. Oke guys, jadi sudah kita lihat ya, kita masuk tentang ponsel dulu, versi Android, dan ini di kernel 16 yang terbaru ya, 16 kernel guys. Dan ini versi Clang ya, Clang version versi 14. Oke, mantap. Dan di kernelnya sama aja untuk 16 yang mau kernel manapun tetap kayak gini ya. Untuk di bagian CPU Z kita tes rolling test juga. Tadi 130 kuning merah ya, kita lihat di 16 ini 120-an, 130. Oke, kita tes 1 menit. Dan kalau kalian mau tes lebih lama juga bisa ya, boleh. Kalian bisa tes 1 menit sampai 5 menit, 10 menit. Tapi kalau di video ini kita tes 1 menit doang biar nggak terlalu lama guys. Bosen kalau kelamaan ya. Jadi kita tes 1 menit doang, nggak terlalu lama. Oke, kayak gini. Tetap stabil ya, kuning sedikit doang guys. Oke, dan kita tes di game PUBG juga sekarang ya, kita sekalian tes di PUBG Mobile. Oke guys, jadi kita akan tes bentar ya di PUBG Mobile. Dan di sini kita lihat kita sudah unlock grafiknya pakai mode Magis. Dan ini unlock pakai Magis ya. Kalau kalian mau unlock juga bebas, terserah. Kok bisa pakai di device lain. Dan kita lihat reviewnya bentar, kita lihatin suhunya juga. Oke guys, jadi di sini suhunya 40 derajat ya, nggak terlalu cepat panas, masih menurut saya nih guys masih aman, stabil.
Dan untuk di 16 ini juga mantap yang performa. Kalau saya lihat sih dari grafik di trolling ini nggak terlalu boros juga nih, masih aman lah. 16 kernel cocok buat daily juga, kurang lebih mirip-mirip dengan Ryzen, tapi kalau dilihat dari grafik trolling test lebih stabil ya. Oke gitu dong review singkatnya. Buat kalian suka video jangan lupa like, share, dan subscribe guys.